Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang kreativitas dan pemecahan masalah untuk mata kuliah Psikologi Perkembangan Kognitif dengan dosen pengampu Dr. Hawa Liberna MPD. Untuk moderator akan dibawakan oleh saya sendiri, Fajar Normalita. Kemudian untuk materi-materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Ibu Dewi Permatasari, Bapak Suparyono, Bapak Muhammad Rijali, Ibu Mimin Mintarsih, dan Ibu Betty Novitasari. Untuk selanjutnya, materi pertama yaitu tentang kreativitas menurut para ahli akan dibawakan oleh rekan saya, Bapak Muhammad Rijali. Waktu dan tempat dipersilahkan, Bapak. Terima kasih Ibu Fajar. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam pengertian dari apa itu kreativitas. Oke, kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Hal-hal baru itu tidak selalu sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada sebelumnya. Unsur-unsurnya bisa saja telah ada sebelumnya, tetapi individu menemukan kombinasi baru, konstruksi baru yang memiliki kualitas yang berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Jadi, hal-hal baru itu adalah sesuatu yang bersifat inovatif. Bapak Ibu, kreativitas memegang peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan manusia. Kreativitas banyak dilandasi oleh kemampuan intelektual seperti intelijensi, bakat, dan kecakapan hasil belajar, tetapi juga didukung oleh faktor-faktor afektif dan psikomotor. Oke, kita masuk kepada pengertian kreativitas menurut para ahli ya Bapak Ibu. Yang pertama menurut David Campbell, dia adalah seorang bintang teater dari Australia, mengatakan kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan hasil yang sifatnya baru, inovatif, belum pernah ada sebelumnya, menarik, aneh, dan berguna bagi masyarakat. Kemudian menurut Rogers, seorang profesor psikologi di Ohio, kreativitas adalah proses munculnya hasil-hasil baru dalam suatu tindakan. Berikutnya menurut Guilford, dia adalah pakar psikologi dari Amerika, mengatakan kreativitas mengacu pada kemampuan yang menandai ciri-ciri seorang kreatif. Kemudian menurut Untami Munandar, dia adalah dekan Fakultas Psikologi dari UI. Dia mengatakan kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Berikutnya menurut Chaplin, Bapak Ibu, dia adalah seorang komposer film dari Inggris, mengatakan pengertian kreativitas adalah kemampuan menghasilkan bentuk baru menggunakan metode-metode baru. Jadi Bapak Ibu, pengertian kreativitas kalau menurut kelompok kami itu adalah hasil dari proses berpikir yang menghasilkan sesuatu gagasan atau produk yang bersifat inovatif, kreatif, berkaitan erat dengan ide-ide baru dan bermanfaat. Selanjutnya Bapak Ibu, akan saya kembalikan kepada moderator Ibu Fajar. Kepada Ibu Fajar saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Rijali atas pemaparannya. Kemudian tidak membuang waktu kepada Ibu Mimin Mintarsih untuk materi ciri-ciri orang kreatif, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Fajar. Memiliki pikiran yang kreatif mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang baru dan menyenangkan, untuk mengembangkan seluruh potensinya. Nah, lalu apa saja ciri-ciri orang kreatif tersebut? Baik, menurut salah satu psikolog mengatakan dalam bukunya Creativity, the Work and Lives of 90 Eminent People, menyatakan bahwa dalam seluruh aktivitas manusia, kreativitas merupakan hal yang penting untuk mencapai sebuah kepuasan hidup. Nah, salah satunya orang kreatif itu memiliki 10 sifat. Di antaranya, pertama, orang kreatif itu energik dan fokus. Orang kreatif cenderung memiliki banyak energi, baik secara fisik maupun mental. Mereka akan tekun dan antusias dalam melakukan sebuah inovasi yang muncul dalam pemikiran mereka. Dan mereka pun bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan tugas yang sedang mereka lakukan. Selanjutnya, kemudian pintar dan naif. Orang kreatif umumnya pintar, namun penelitian menunjukkan bahwa memiliki IQ yang sangat tinggi tidak selalu berhubungan dengan tingkat
kreativitas yang tinggi pula. Artinya, orang yang memiliki IQ yang levelnya tinggi belum tentu dia memiliki kreatif yang tinggi pula. Singkatnya, orang kreatif itu adalah orang yang sangat bijak. Suka bermain tapi disiplin. Orang kreatif senang untuk bermain dan bercanda, namun mereka juga sangat disiplin ketika mengerjakan sebuah proyek. Ia juga penuh tekad dan sabar, sehingga ia rela menghabiskan banyak waktu, bahkan sampai begadang hingga puas akan pekerjaannya. Selanjutnya, ciri selanjutnya yaitu pemimpi tapi realistis. Orang kreatif itu kadang suka melamun dan membayangkan beragam kemungkinan serta keajaiban yang ada di dunia. Mereka pun bisa membenamkan diri dalam imajinasi dan fantasi. Namun, dalam imajinasinya mereka selalu berpikir bagaimana imajinasi ini menjadi sebuah kenyataan. Selanjutnya, orang kreatif itu extrovert dan introvert. Menurut ahli, pada umumnya kreativitas itu membutuhkan sebuah kombinasi dua kepribadian antara extrovert dan introvert. Orang kreatif bisa bersifat sosial, namun juga dia pendiam. Lalu bangga dan rendah hati. Ini adalah ciri selanjutnya. Seseorang dengan kreativitas yang tinggi biasanya bangga untuk semua hal yang diraihnya, namun selalu rendah hati, tetap menghormati dan menghargai orang lain dalam kesuksesannya. Ciri selanjutnya, orang kreatif itu dia maskulin dan feminim. Artinya orang banyak berpikir bahwa kreatif itu tergantung pada gender, namun berbeda dengan orang kreatif, mereka akan menganggap bahwa semua manusia itu sama derajatnya. Selanjutnya, orang kreatif itu dia berpikir out the box. Salah satu cirinya mereka itu tidak jarang memiliki sikap yang pemberontak. Kecenderungan ini berasal dari kebiasaan orang yang kreatif yang memang senang untuk membuat sebuah gebrakan. Walaupun begitu, orang kreatif masih berpikir dan bertindak konservatif. Ciri selanjutnya, orang kreatif itu terbuka terhadap kritik. Orang kreatif tidak hanya menikmati, namun ia juga mencintai apa yang dikerjakannya. Selalu semangat, namun bukan berarti dia tidak menerima kritikan dari orang lain. Tentunya kritikan itu salah satu bentuk evaluasi dan perubahan demi kemajuan. Terakhir yaitu sensitif namun tetap ceria. Menurut ahli, orang kreatif itu cenderung lebih terbuka dan sensitif. Artinya, namun bukan berarti dia mengeluh, ia memiliki untuk menikmati proses suka dan sukanya. Orang kreatif itu menghadapi sesuatu yang buruk atau negatif dengan pola pikir dan bertindak yang positif. Demikian ciri-ciri orang kreatif, dan selanjutnya kembalikan kepada Bu Fajar. Ya, terima kasih Ibu Mimin untuk pemaparannya. Kemudian kepada Ibu Betty Novitasari akan memaparkan tentang hubungan antara psikologi dan kreativitas. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu Betty. Ya, oke, terima kasih Bu Fajar. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara psikologi dan kreativitas. Nah, jadi saya mulai dari psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam tentang pikiran, mental, dan perilaku manusia. Ilmu ini akan mengerti alur pemikiran manusia. Selain itu, ilmu ini juga mengerti alasan dibalik tindakan dan perilaku manusia. Oleh karenanya, ilmu psikologi dimanfaatkan untuk mencari solusi dan penyelesaian masalah. Nah, psikologi meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Kondisi mental yang mantap dan stabil akan tampak dalam menghadapi segala hal dalam proses kehidupan. Aspek psikologi yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas seseorang pada umumnya dipandang lebih esensial, yaitu intelijensi, sikap, bakat, minat, dan serta motivasi. Berdasarkan aspek tersebut, kecerdasan yang tidak ditunjang dengan kepribadian kreatif tidak akan menghasilkan apapun. Kreativitas hanya dapat dilahirkan dari orang cerdas yang memiliki kondisi psikologi yang sehat. Kreativitas tidak hanya perbuatan otak saja, namun variasi dan kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap lahirnya sebuah karya kreatif. Kecerdasan tanpa mental yang sehat sulit sekali dapat menghasilkan karya kreatif. Ya, seperti itu hubungan antara kreativitas dan psikologi.
Saya kembalikan kembali ke Ibu Fajar. Ya, terima kasih Ibu Betty atas pemaparannya. Kemudian ada rekan saya, Bapak Suparyono, yang akan memaparkan cara menjadi orang kreatif. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak Suparyono. Ya, terima kasih Bu Fajar. Nah, setelah kita mendengarkan tadi dari uraian 1, 2, 3, selanjutnya bagaimana cara menjadi orang yang kreatif. Kreativitas tidak pernah tergantung seberapa tinggi pendidikan seseorang. Contoh dari 2 tokoh berikut, yaitu Steve Jobs, dia tidak pernah menyelesaikan kuliahnya. Dan juga Mark Zuckerberg itu juga tidak pernah menyelesaikan kuliahnya. Dan mereka berdua tidak pernah menjadi sarjana. Namun mereka berdua bisa, keduanya jelas gagal dalam sarjana, tapi bisa membuat suatu perusahaan yang cukup besar karena dari kreativitasnya. Nah, untuk itu kami akan sajikan beberapa cara menjadi orang yang kreatif. Yang pertama itu adalah mengubah mindset. Titik awal untuk menjadi orang kreatif adalah otak. Karena itu, marilah dengan mengubah mindset tentang orang yang kreatif, kita insya Allah akan menjadi manusia yang kreativitas. Memang ada juga kreatif yang merupakan bakat, tetapi presentasinya lebih kecil dibandingkan dengan yang melalui belajar dan berlatih. Next. Yang kedua, berpikir secara sederhana. Banyak orang mengira ide-ide kreatif itu muncul dari pemikiran yang rumit. Padahal justru ide-ide cemerlang dan kreatif lebih banyak dihasilkan dari pemikiran yang sangat sederhana. Next. Nah, yang ketiga, selalu menuliskan apa yang Anda inginkan dan rasakan. Ide kreatif akan datang tanpa pernah kita undang. Bisa tiba-tiba saja muncul kepada kita ketika kita sedang naik angkutan, atau kita sedang melamun, atau kita sedang berbuat apa saja. Ketika ide itu datang, maka kita harus menuliskan atau kita berbuat sesuatu. Hal ini akan bermanfaat agar ide-ide yang muncul bisa terekam sehingga tidak hilang. Next. Yang keempat adalah keluar dari zona nyaman. Bahwa terlalu lama berada dalam zona nyaman akan membuat otak menjadi kurang kreatif. Oleh karena itu, segera keluar dari zona nyaman Anda. Memang akan terasa tidak nyaman, tapi kondisi ini akan memaksa kita untuk berpikir lebih keras dalam mencari sesuatu yang baru. Dan kita tidak akan tidak pernah menemukan hal yang baru ketika berada di kondisi yang sama. Next. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah belajar dari kesalahan. Ya, tidak ada satupun manusia yang di dunia ini tidak salah. Semuanya bakal merasakan kesalahan. Nah, dari kesalahan itu kita ubah, kita hapus, kita coba untuk berani berkarya, kita coba untuk yang lebih baik, karena dari kesalahan itu akan menjadi lebih baik lagi. Next. Nah, selanjutnya dari beberapa ciri-ciri kita akan menjadi orang yang kreatif. Ini ada beberapa tips diambil, ya diantaranya bergaulah dengan orang-orang yang kreatif. Insya Allah kita akan menjadi kreatif. Belajar dari orang-orang yang kreatif, insya Allah juga kita akan menjadi kreatif. Tetap aktif mengikuti kemauan kita, jangan terpaku, terkungkung atau diam saja. Yang keempat, merasa percaya diri, sadarkan diri bahwa kita akan bisa untuk melakukan apa yang kita akan lakukan. Yang kelima, selalu tertarik dan ingin belajar sesuatu yang baru. Nah, ini yang lebih penting. Yang keenam, coba untuk memulai. Kalau kita tidak bisa memulai, maka kita tidak bisa menjadi yang tidak ada perubahan, tidak menjadi suatu orang yang kreatif. Terima kasih. Inilah ciri-cirinya. Selanjutnya kita berikan lagi kepada moderator. Ya, baik Bapak Suparyono, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian pemaparan materi terakhir kepada Ibu Dewi Permatasari yang akan memaparkan tentang hubungan antara kreativitas dan pemecahan masalah. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu Dewi. Terima kasih kepada Ibu Fajar Nurmalita. Hubungan antara kreativitas dan pemecahan masalah. Selanjutnya, pemecahan masalah. Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah usaha mencari kejelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi.
Menurut Polya, terdapat 4 langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah, yaitu 1. Memahami masalah, 2. Perencanaan pemecahan masalah, 3. Melaksanakan perencanaan pemecahan masalah, 4. Melihat kembali kelengkapan pemecahan masalah. Dari gambar ini, proses berpikir dan pemecahan masalah secara kreatif. Diawali dengan berpikir, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berpikir, lalu sekelompok orang menggunakan strategi pemecahan masalah secara kreatif, kemudian diperoleh suatu konsep belajar. Dengan demikian, hubungan antara kreativitas dan pemecahan masalah, yaitu kemampuan berpikir kreatif mendukung kinerja individu dalam aktif pemecahan masalah. Dalam aktivitas pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif sangat berperan dalam mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi berbagai metode, dan mengeksplorasi alternatif solusi. Proses berpikir secara kreatif untuk menyelesaikan masalah tentu akhirnya akan menciptakan inovasi sebagai solusinya. Terima kasih, demikian yang dapat kami paparkan. Kami kembalikan kepada Ibu Fajar Normalita. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pemaparannya. Untuk kelompok 12 ini kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan yaitu tentang kreativitas dan pemecahan masalah. Kreativitas itu adalah hasil dari proses berpikir yang menghasilkan suatu gagasan atau produk yang bersifat inovatif. Kreativitas berkaitan erat dengan ide-ide baru dan bermanfaat tentunya. Kecerdasan yang tidak ditunjang dengan kepribadian kreatif tidak akan menghasilkan apapun. Kreativitas hanya dapat dilahirkan dari orang cerdas yang memiliki kondisi psikologi yang sehat. Kreativitas tidak hanya perbuatan otak saja, namun variabel emosi dan kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap lahirnya sebuah karya yang kreatif. Kecerdasan tanpa mental yang sehat sulit sekali dapat menghasilkan karya kreatif. Proses berpikir secara kreatif untuk menyelesaikan masalah tentu pada akhirnya akan menciptakan inovasi sebagai solusinya. Terima kasih pemaparan dari kelompok 12. Mohon maaf jika kami masih banyak salah. Terima kasih sebelumnya, waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.